Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Again the Sky Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Tan Yun dan murid-murid Sekte Huangfu berhasil keluar dari Tanah Abadi. Dalam perjalanan menuju Sekte Huangfu, Tan Yun akhirnya berkenalan dengan Dan Tai Long. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Dua bulan kemudian, perahu roh muncul di atas gerbang gunung Sekte Huangfu. Dalam aura pegunungan yang menjulang tinggi, sebuah kota besar dengan radius ribuan mil, seperti gedung pencakar langit raksasa yang merayap di tanah. Di kota Fangcheng, trotoar batu biru di kedua sisi jalan, menara ratusan meter, bahkan ribuan meter, dibangun di atas tanah, di aspal rapi dengan tanah, sangat spektakuler. Hari ini, pembangunan kota telah memasuki tahap akhir. Saat itu selesai, ribuan sekte di tengah pegunungan hukuman surgawi akan membuka toko dan menetap di sini. Dan Tai Long melihat kota itu sambil tersenyum, serta memberitahu Tan Yun bahwa keponakannya telah membangun kota yang luar biasa. Dan Tai Long yakin di masa depan, Dante Xuanzong akan memiliki prestasi yang lebih besar, mengalahkan leluhur Master Sekte Huangfu. Secara alami, Dan Tai Long tidak mengetahui bahwa ini semua adalah gagasan dari Tan Yun yang telah diberikan kepada Dante Xuanzong. Setelah itu, Dan Tai Long meminta Tan Yun menemui Dante Xuanzong yang sedang berada di kota Fangcheng. Awalnya, Tan Yun ingin segera menemui Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao terlebih dahulu. Tetapi karena mengetahui Dante Xuanzong berada di sini, dia akan menemuinya dulu. Lalu Tan Yun berpesan pada Dan Yu dan murid lainnya untuk tidak memberitahu pada Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao bahwa dia masih hidup. Tan Yun ingin memberi mereka kejutan. Segera, Tan Yun menginjak pedang terbang menuju ke kota. Pada saat ini, puluhan ribu murid Sekte Long Yun mengenakan jubah berwarna api dengan kata Long Yun tersulam di dada mereka. Mereka berteriak dengan keringat mengangkat sepotong batu dari besi untuk membangun gerbang kota. Seberkas cahaya putih jatuh dari langit dan berubah menjadi Tan Yun di depan gerbang kota. Tan Yun melirik tembok kota, menatap murid-murid yang sedang mengerjakan dan berkata, "Ada masalah dengan tembok kota, hentikan pembangunan." Suara Tan Yun sangat keras, sehingga semua murid Long Yun menurunkan tangan mereka dan menatap Tan Yun di bawah tembok kota. Sekte Long Yun adalah sekte kultivasi kelas 1 di pegunungan hukuman surgawi. Selain berlatih, para murid sekte ini terlibat dalam pemurnian senjata. Oleh karena itu, Dante Xuanzong menugaskan tugas berat untuk membangun gerbang kota ke sekte Long Yun. Tentu saja, struktur gerbang kota berasal dari sekte Huangfu. Pada saat ini, puluhan ribu murid Long Yun melihat 4 karakter Huangfu Sheng Song tersulam di jubah putih Tan Yun. Karena mereka tidak yakin dengan identitas Tan Yun, tidak ada yang mengatakan apapun, hanya menatap Tan Yun dengan wajah bingung. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah dan kemudian berubah menjadi pria parubaya yang muncul di depan Tan Yun. Lalu dia berkata dengan dingin, "Alam pemurnian jiwa tingkat ketiga. Menurut kekuatan sekte, kamu harusnya hanyalah murid dari gerbang abadi, atau hanya seorang diaken dari gerbang dalam. Apa yang kamu teriakkan di sini? Kamu pikir kamu siapa? Cepat pergi untuk tetua ini. Kamu telah melewatkan batas waktu untuk membangun gerbang kota." Orang ini adalah Su Ming. Dia adalah tetua ke-9 dari sekte Long Yun, dan orang yang bertanggung jawab membangun gerbang kota. Sepertinya kamu mengetahui jelas tentang status sekte Huangfu. Apakah Long Altian ada di sini? Tanya Tan Yun. Untuk apa kamu mencari master sekte saya? Jawab Su Ming dengan tidak senang. Aku memintamu untuk memanggilnya. Jangan terlalu banyak bicara omong kosong. Suara Tan Yun menjadi dingin. Anak ini masih muda, baru tahap ketiga dari alam pemurnian jiwa, tetapi berani berteriak padaku.
Apakah dia memiliki latar belakang yang besar? Suming segera merubah pikirannya. Dia melirik Tan Yun dan menghilang menuju kota untuk bertemu dengan Master Sekte. Sementara itu, di gedung VIP mewah 300 mil jauhnya di depan gerbang kota, sebuah jamuan diadakan dan kursinya diisi dengan anggur dan makanan lezat. Dante Swansong duduk di kursi atas dan 1263 Master Sekte di kursi bawah sedang minum dan berbicara tentang pembangunan kota. Dante Swansong bangkit perlahan, menatap Master Sekte dan berkata dengan lantang, "Pembangunan kota dapat diselesaikan paling lama dalam 2 tahun. Anda telah bekerja keras. Master Sekte ini akan melakukannya terlebih dahulu." Dante Swansong segera mengangkat kepalanya dan meminum anggur. Semua master juga mengikutinya. Pada saat ini, Dante Swansong menuangkan segelas anggur lagi dan pergi ke Long Autian di barisan depan. "Gerbang kota telah dibangun dengan kerja keras Anda dan saya bersulang untuk Anda." Long Autian tampak tersanjung. "Terima kasih Master Sekte Dantai." Setelah itu, mereka melanjutkan obrolannya. Lalu Long Autian menanyakan tentang keberadaan utusan Tan pada Dante Swansong. Dia ingin berterima kasih karena setelah menerima nasihat dari Tan Yun, masalah pada pemurnian senjatanya telah terselesaikan. Pada saat yang sama, para kepala sekte yang lain juga ingin berterima kasih karena masalah mereka juga dapat diselesaikan oleh Tan Yun waktu itu. Mereka mengira bahwa Tan Yun adalah salah satu penatua sekte Huangfu. Jadi, mereka meminta izin kepada Dante Swansong untuk menemuinya setelah pembangunan kota selesai. Kemudian Dante Swansong menjelaskan bahwa Tan Yun bukanlah penatua. Dia hanya murid jenius gerbang dalam. Mendengar itu, semua Master Sekte tidak dapat mempercayainya. Karena pengetahuan Tan Yun yang hanya murid gerbang dalam berada di atas mereka. Lalu Dante Swansong kembali menjelaskan bahwa hal yang membuatnya sedih selama beberapa tahun ini adalah murid jeniusnya telah mati, dan itu adalah Tan Yun. Mengetahui hal itu, para Master Sekte sangat terkejut karena murid yang sangat jenius dan berbakat, menguasai 4 keterampilan dengan sangat baik pada usia muda, tapi sudah meninggal. Mereka menanyakan penyebab kematian Tan Yun, tetapi Dante Swansong tidak mau membahasnya, dan dia kembali mengajak untuk melanjutkan minum. Tiba-tiba ada ketukan di pintu luar lobi dan suara hormat terdengar dari luar paviliun. "Master Sekte Dantai, sesepuh ke-9 dari Sekte Long Yun, Junior Suming ingin menyampaikan sesuatu." Suming bertanggung jawab untuk mengawasi pembangunan gerbang kota dan Dante Swansong mengetahui akan hal ini. Mendengar Suming telah datang, Dante Swansong mengizinkannya memasuki lobi. "Penatua 9, apakah ada yang salah dengan pembangunan gerbang kota?" tanya Long Autian, menatap Suming yang masuk ke lobi. "Master Sekte, bukan karena gerbang kota kita memiliki masalah, tetapi seseorang sedang mencari masalah." Dante Swansong mengerutkan keningnya. "Apa maksudmu dengan ini?" Suming menghadap ke Dante Swansong dengan kepalan tangan dan berkata, "Master Sekte Dantai, baru saja seseorang mengatakan bahwa ada masalah dengan gerbang yang dia bangun. Orang ini meminta junior untuk datang dan memanggil tuanku." Mendengar ini, Master Sekte tidak bisa menahan keterkejutannya. Siapa yang membuat masalah seperti ini? Dante Swansong berkata dengan marah, "Master Sekte ini telah menjelaskan bahwa tidak seorang pun kecuali atas izinku untuk ikut campur dalam pembangunan kota. Tetua Su, siapa orang ini? Master Sekte ini akan menghukumnya tanpa ampun." "Master Sekte Dantai, junior tidak tahu namanya." "Ketua 9, bagaimana kamu bisa tidak tahu? Apakah kamu tidak menanyakannya?" tanya Long Autian sedikit tidak senang. "Master Sekte Long, jangan menyalahkannya," ucap Dante Swansong. Dante Swansong lalu menanyakan kepada Suming, "Tetua Su, apakah kamu masih mengingat penampilan orang ini? Coba padatkan penampilan orang itu." Pada saat ini Dante Swansong sangat tidak senang. Dia ingin tahu apakah ada orang kepercayaan barang antik yang keluar untuk mencari masalah.
Selain itu, dia benar-benar tidak dapat memikirkan siapapun yang berani menghentikan pembangunan gerbang kota. Setelah itu, Suming memadatkan penampilan pemuda itu. Dante Swansong sangat terkejut. Itu adalah Tan Yun. Dante Swansong menegaskan lagi, apakah benar sosok itu yang ditemui Suming? Suming meyakinkan bahwa itu benar. Lalu dengan wajah bahagia, Dante Swansong segera pergi bersama dengan Master Sekte lainnya ke gerbang kota. Para Master Sekte juga sangat senang karena ternyata utusan Tan masih hidup. Hanya Suming yang ketakutan karena telah melakukan kesalahan pada Tan Yun tadi. Dia tidak menyangka anak muda itu benar-benar memiliki latar belakang yang hebat. Setelah 3 nafas di luar gerbang kota, Dante Swansong yang sudah sampai tiba-tiba mengambil langkah dan tangannya mencengkeram lengan Tan Yun dengan erat. Dia lalu tertawa terbahak-bahak. "Ini benar kamu telah kembali," ucap Dante Swansong. Dante Swansong ingin tahu apa yang terjadi pada Tan Yun selama di Tanah Abadi. Kemudian Tan Yun memberitahu Dante Swansong kejadian yang dialaminya selama 3 tahun berada di Tanah Abadi. Tan Yun juga menceritakan saat dia mengendalikan 5.900 murid Istana Jiwa dan Sekte Abadi, lalu membiarkan Danyu dan murid lainnya membunuh mereka. Mendengarkan hal itu, Dante Swansong sangat senang. Dia memikirkan bahwa Ruyan Wuji dan Sugeyu pasti sangat marah atas kejadian ini. Para Master Sekte yang ikut datang ke gerbang kota juga segera memberi hormat saat bertemu dengan Tan Yun. Kemudian Dante Swansong menanyakan kenapa Tan Yun menghentikan pembangunan gerbang kota. Tan Yun menjelaskan bahwa dia pernah diajarkan gurunya tentang formasi menyerang dan bertahan untuk melindungi kota. Nama formasi itu adalah Formasi Suci Seribu Naga Pelindung Kota. Karena Tan Yun mendapatkan formasi itu dari gurunya, pastilah formasi itu sangat kuat. Dante Swansong percaya akan hal itu, tetapi itu adalah formasi suci kelas menengah. Dan untuk membuatnya memerlukan Master Suci tingkat menengah. Sedangkan Dan Tai Long yang akan mengatur formasi di kota Fangcheng berada di Master Suci tingkat rendah. Karena hal itu, maka akan sangat sulit atau bahkan tidak mungkin bisa mengatur formasi dari Tan Yun itu. Kemudian Tan Yun menjelaskan bahwa Dan Tai Long dan para tetua hanya perlu mengikuti langkah-langkah dalam formasi Slip Giok yang ditinggalkan guru Tan Yun. Maka formasi itu akan bisa diselesaikan. Hal itu juga akan membantu Dan Tai Long menjadi master formasi tingkat menengah yang sebelumnya adalah master formasi tingkat rendah. Pada saat ini, Long Aotian mengangkat tinjunya ke Tan Yun dan berkata, "Utusan Tan, bagaimana seharusnya gerbang kota dibentuk sekarang?" Tan Yun segera mengeluarkan slip batu giok kosong dari cincin Qian Kun dan segera melepaskan indera spiritual ke dalam slip giok. Setelah indera spiritual menyapu slip giok, tiba-tiba slip giok itu melukis sebuah gerbang. Tembok kota sepanjang 100 li bukanlah garis lurus, tapi seperti kepala naga besar. Mulut naga yang terbuka adalah gerbang untuk memasuki Fangcheng. Tan Yun segera menyerahkan slip giok kepada Long Aotian. "Saya telah menandai ukuran, spesifikasi, dan jarak dari cara menyusun gerbang dan tembok kota." Long Aotian dengan percaya diri mengambil slip giok. Ketika kesadaran spiritualnya memasukinya, seluruh tubuhnya terguncang dan senyuman di wajahnya menghilang dan menjadi sangat serius. Dante Swansong dan Master Sekte lainnya melihat penampilan Long Aotian seperti itu, mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan segera melepaskan indera spiritual ke dalam batu giok itu. Saat melihat bahwa gerbang kota adalah kepala naga yang besar, wajah semua orang menunjukkan keterkejutan. Tetapi dari struktur gerbang kota, Anda bisa merasakan kekokohan dari formasi 1000 naga penjaga. Setelah sekian lama, Long Aotian menarik indera spiritualnya dan berkata, "Utusan Tan, saya mengerti. Selanjutnya, saya secara pribadi akan memimpin murid-murid saya untuk membangun gerbang kota." Tan Yun mengingatkan Long Aotian, "Master Sekte Long, ingatlah bahwa ukuran kepala naga harus dibangun sesuai dengan slip giok. Jika ukurannya salah, itu harus dibangun ulang."
Jangan khawatir utusan Tan, Junior Long pasti akan menyelesaikan tugasnya dengan cermat. Namun dengan ukuran kepala naga di Slip Giok memerlukan waktu 3 tahun untuk menyelesaikannya. Tan Yun pun tersenyum dan berkata, waktu bukanlah masalah, kualitas adalah yang utama. Long Autian segera mengiyakan dan akan mulai mengerjakannya. Selanjutnya Dante Swansong memanggil Dante Qianyuan dan memintanya untuk menemani Master Sekte. Dia juga meminta Tan Yun untuk mengikutinya ke kota Tianpufang. Di sepanjang perjalanan, mereka membahas tentang pembangunan kota dan 48 rencana yang pernah diberikan Tan Yun. Setelah itu, Dante Swansong meminta Tan Yun kembali ke sekte terlebih dahulu dan juga menjadi murid gerbang abadi. Kemudian Tan Yun mengeluarkan Slip Giok kosong dan menggambarkan langkah-langkah menyiapkan formasi suci 1000 naga penjaga kelas menengah. Dia menyerahkan Slip Giok ke Dante Swansong agar diberikan kepada Dan Tai Long. Jika ada yang ditanyakan, maka bisa menghubungi Tan Yun. Kemudian Tan Yun pergi untuk kembali ke sekte. Tan Yun segera memasuki alam rahasia sekte Huangfu. Setelah menerbangkan pedangnya sejauh ribuan mil, dia terbang di antara paviliun tempat tinggal para murid gerbang luar dan berjalan menuju aula tempat tinggal Shen Qinfeng. Melihat Tan Yun hidup kembali, para murid gerbang luar membungkuk kepada Tan Yun. Mata mereka dipenuhi dengan pemujaan. Dengan kekaguman para murid, Tan Yun berjalan jauh keluar aula Shen Qinfeng. Tan Yun segera berjalan ke aula, mengejutkan tubuh tua Shen Qinfeng, dan dia sangat bahagia. Shen Qinfeng memegang Tan Yun dengan penuh semangat dan meneteskan air mata. Tan Yun ingin mengobrol dengan Shen Qinfeng sebentar, tetapi dia buru-buru menyuruhnya keluar dari aula agar Tan Yun bergegas menemui cucunya Mu Mengyi. Setelah Tan Yun memasuki gerbang dalam, dia tidak langsung pergi ke gerbang abadi, tetapi terlebih dahulu pergi ke gerbang dalam divisi pil. Setelah memasuki divisi pil, seorang murid yang terkenal sangat bersemangat saat melihat Tan Yun kembali dari kematian. Ketika Tan Yun menemukan Shen Qingyu, Shen Wende baru saja memberitahu Shen Qingyu bahwa dia belum mati. Shen Qingyu segera menarik Tan Yun, dan setelah beberapa saat mengobrol, dia mengusir Tan Yun keluar dari divisi pil dan memintanya untuk segera pergi ke divisi pil gerbang abadi untuk melaporkan keselamatan kepada Shen Zhubing, ketua berjasa divisi pil gerbang abadi. Setelah itu Tan Yun mengunjungi ratusan murid dari kebun obat Lingshan dan menghadiahkan masing-masing pedang terbang harta karun kelas atas serta 100.000 batu roh kelas tinggi. Dia juga memberitahu para murid kebun obat Lingshan, siapapun yang berani menggertak mereka harus ke gerbang abadi untuk memberitahu Tan Yun. Tan Yun telah membunuh lebih dari 9.000 orang dalam 2 uji coba di tanah abadi. Di antara rampasan yang dia panen, barang yang paling tak tergantikan adalah pedang terbang dan batu roh yang berharga. Sebelum Tan Yun pergi, dia menginstruksikan semua orang untuk berkultivasi dengan keras, dan dia menunggu mereka di gerbang abadi, berharap mereka akan dipromosikan ke alam pemurnian jiwa tingkat pertama secepat mungkin dan menjadi murid kebun obat gerbang abadi. Setelah itu, Tan Yun menuliskan sesuatu pada prasasti batu di kebun obat Lingshan. Mereka yang memasuki kebun obat Lingshan, yang berani menghina murid-muridku di kebun obat tanpa alasan apapun, akan menerima konsekuensinya. Tertanda Tan Yun. Kata-kata Tan Yun untuk murid-murid kebun obat Lingshan akan menjadi jimat. Jimat yang tidak lagi mudah diintimidasi oleh murid-murid gerbang dalam. Kemudian Tan Yun pergi dengan air mata berlinang sebagai murid di kebun obat Lingshan. Setelah Tan Yun tiba di depan divisi pil gerbang abadi, dia menemukan seorang murid penjaga gerbang dengan keadaan memar di wajahnya. Itu adalah Lo Fan. Melihat keadaan Lo Fan, Tan Yun menjadi marah. Dia ingin tahu siapa orang yang berani memukuli Lo Fan. Kemudian Lo Fan memberitahu bahwa yang menghajarnya adalah Pang Tong, anak dari Pang Xiuwan, tetua ketiga divisi pil gerbang dalam yang dibunuh Tan Yun.
Pang Tong juga merupakan murid dari Lu Yi, ketua keempat divisi pil gerbang abadi, yang juga ayah dari Lu Wu. Kemudian Luo Fan kembali menceritakan bahwa ketika mereka memasuki gerbang abadi, Pang Tong dan beberapa murid jenius lainnya selalu mempermalukan mereka. Bahkan Song Hong dipatahkan kakinya, dan dia juga mencoba mendekati Mu Mengyi. Mendengar itu Tan Yun sangat marah. Dia berjanji akan membunuh Pang Tong hari ini juga. Luo Fan segera menenangkan Tan Yun karena Pang Tong telah berada di alam pemurnian jiwa tingkat ke-7. Dia takut kalau Tan Yun akan dibunuh oleh Pang Tong. Tan Yun meyakinkan Luo Fan bahwa dia akan baik-baik saja dan dia pasti bisa membunuh Pang Tong. Tapi Luo Fan memberitahu Tan Yun jika dia sekarang bertugas untuk menjaga gerbang, dan yang mengaturnya adalah Diaken penegak hukum Han Yong. Jadi dia tidak bisa untuk sembarangan pergi. Luo Fan melanjutkan bahwa selama memasuki gerbang abadi, tetua berjasa Shen Zubing dan para murid-muridnya mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Bahkan tetua berjasa hanya memiliki 100 murid, termasuk Luo Fan, Song Hong, dan Mu Mengyi. Para tetua dan murid lain sering mengintimidasi mereka, terutama tetua keempat Lu Yi dan Diaken penegak hukum gerbang abadi Han Yong. Mereka selalu berusaha menyulitkan Shen Zubing. Kemungkinan Lu Yi melakukan itu karena anaknya, yaitu Lu Wu, telah mati di gerbang dalam dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Kemudian dia melampiaskan kebenciannya kepada Shen Zubing dan para murid-muridnya. Mendengar itu Tan Yun semakin marah. Dia berjanji cepat atau lambat akan segera membunuh para orang tua itu. Lalu Tan Yun kembali mengajak Luo Fan untuk mengantarkannya ke tempat Mu Mengyi. Adapun jika nanti Diaken penegak hukum mengganggu Luo Fan, maka Tan Yun akan langsung membunuhnya. Luo Fan tidak tahu dari mana Tan Yun memiliki keberanian seperti ini. Kemudian dia segera mengantarkan Tan Yun ke tempat Mu Mengyi. Di sepanjang perjalanan, Luo Fan menjelaskan bahwa selain kepala tetua Tang Xingying, masih ada 39 tetua dan ratusan diaken di gerbang abadi. Basis kultivasi para tetua berada di alam ilahi, sedangkan para diaken berada di alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Selain itu, ada lebih dari 200.000 murid divisi pil gerbang abadi, 3 kali lebih banyak dari murid divisi pil gerbang dalam. Sekarang, para murid dari alam pemurnian jiwa 9 divisi gerbang abadi telah mencapai 3 juta. Tentu saja 3 juta murid abadi saat ini tidak seberapa dibandingkan dengan masa ketika leluhur masih berjaya 50.000 tahun yang lalu. Perlu diketahui bahwa pada masa kejayaan Sekte Huangfu, jumlah murid gerbang abadi saja sudah mencapai 20 juta. Tan Yun mengetahui dari Luo Fan bahwa meskipun Shen Zubing menjadi tetua berjasa, tetapi muridnya paling sedikit dan merupakan murid tingkat rendah. Dalam 1 jam berikutnya, Tan Yun menjadi semakin marah karena dia mengetahui sejak Mu Mengyi dipromosikan menjadi murid divisi pil gerbang abadi, dia dipuji sebagai salah satu dari 9 wanita cantik gerbang abadi. Ada banyak murid laki-laki yang mendambakan kecantikan Mu Mengyi. Dan lembah peri tempat tinggal Mu Mengyi, setiap hari ada murid laki-laki yang mengunjunginya. 1 jam kemudian, pada saat ini di luar lembah peri nomor 1 tempat tinggal Mu Mengyi, ada 3 murid dari alam pemurnian jiwa berkumpul. Yang paling kuat berada pada alam pemurnian jiwa tingkat ke-6, sedangkan 2 lainnya berada pada alam pemurnian jiwa tingkat ke-5 dan tingkat ke-4. Karena lembah peri tempat setiap murid berlatih terdapat larangan, hanya pemilik lembah yang dapat membuka larangan tersebut, dan mereka bertiga tidak dapat memasuki lembah peri Mu Mengyi. Mereka bertiga bernama Li Chuan, Lin Ji, dan Yang Ze. Mereka adalah suruhan Pang Tong untuk menjemput Mu Mengyi dan membawanya menemui Pang Tong. Mu Mengyi mencoba mengusirnya, tetapi mereka memaksa untuk membawa Mu Mengyi dan menemui Pang Tong.
Tiba-tiba terdengar suara keras dari langit. Mereka bertiga tercengang, dan ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat 100 meter jauhnya ada sebuah perahu roh telah terbang ke tanah. Tan Yun segera menyapu perahu roh penuh niat membunuh dan berjalan menuju mereka bertiga. Meskipun Luo Fan sedikit takut, tetapi dia segera menyingkirkan perahu roh dan mengikuti Tan Yun. Melihat sosok Tan Yun, tubuh Mu Mengyi bergetar dan air mata menetes. Li Chuan mengejek Luo Fan yang membawa seseorang yang hanya berada di alam pemurnian jiwa tingkat 3 untuk membantunya. Saat ini, Lin Ji dan Yang Ze memandang Tan Yun, dan tiba-tiba mereka sedikit akrab. Kemudian, seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu. Mereka berseru dengan tak percaya, "Kakak Li, dia adalah Tan Yun. Waktu kami pergi ke gerbang dalam, kami melihat patung Tan Yun di puncak raksasa Panlong. Dan benar, orang ini mirip dengan patung itu. Dia adalah Tan Yun." "Ya, Kakak Li, anak ini belum mati." Sesaat kemudian, Mu Mengyi segera muncul di depan Tan Yun, lalu memeluknya dengan air mata bahagia. Dia sangat mengkhawatirkan Tan Yun. Di sisi lain, Li Chuan segera memerintahkan dua bawahannya untuk menghajar Tan Yun, tapi tidak boleh membunuhnya karena Master Sekte sangat menyukai Tan Yun. Dan setelah itu, segera menangkap Mu Mengyi lalu membawanya ke senior Pang Tong. Setelah keduanya mendapat perintah, mereka bergegas menuju Tan Yun dan Mu Mengyi yang saling berpelukan. Mu Mengyi yang ketakutan segera mengajak Tan Yun untuk pergi, dan Luo Fan mengeluarkan perahu rohnya. Tan Yun meyakinkan bahwa selama ada dia di sini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kemudian Lin Ji dan Yang Ze kembali mengejek Tan Yun yang hanya alam pemurnian jiwa tingkat ketiga bagaikan semut di mata mereka. Lin Ji dan Yang Ze segera menyerang Tan Yun dengan pukulannya. Tan Yun dengan cepat menarik Mu Mengyi ke belakang. Lalu tangannya mengeluarkan cakar seperti kilat. Tangan kirinya menggenggam pergelangan tangan kanan Yang Ze. Tangan kanannya meraih tinju kanan Lin Ji. Mereka terkejut. Kekuatan Tan Yun yang hanya alam pemurnian jiwa tingkat ketiga bisa sekuat ini. Mereka menjadi ketakutan dan meminta Lin Chuan untuk menolongnya. Dalam suara tulang yang retak, 10 jari Tan Yun yang di kedua tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Dengan suara kaca, segera pergelangan tangan kanan Yang Ze terjepit dan meledak. Darah menyembur dan tangannya jatuh ke tanah. Tinju kanan Lin Ji juga diledakkan dengan kejam oleh Tan Yun, dan jarinya yang patah berubah menjadi tulang di tangan Tan Yun. Sekarang, tubuh tirani Hong Meng Tan Yun telah menyelesaikan tahap awal tingkat 3 dan telah memasuki tahap penyelesaian kecil tingkat 3, sehingga memiliki kekuatan yang kuat untuk menghancurkan harta kelas rendah dengan tangan kosong. Daging dan darah keduanya sangat rapuh dan menyedihkan di tangan Tan Yun. Di tengah suara jeritan, Tan Yun memutar tubuhnya dan kaki kanannya menyapu dengan keras ke arah kaki keduanya. Dalam sekejap, kabut darah memenuhi udara dan kaki yang patah itu berterbangan. Kaki keduanya dan lutut meledak. Keempat kakinya yang buntung menyemburkan darah merah cerah dan terbang menjauh dari tubuhnya. Keduanya yang kehilangan kedua kaki dan satu tangan jatuh ke tanah sejauh puluhan kaki. Mereka bingung. Mereka benar-benar tidak tahu mengapa tubuh Tan Yun begitu kuat. Pada saat yang sama, keduanya membenci diri mereka sendiri sampai mati. Jika mereka diberi kesempatan lagi, mereka tidak akan pernah berurusan dengan Tan Yun dengan tangan kosong, tetapi menggunakan pedang terbang. Pada saat ini, Li Chuan di alam pemurnian jiwa tingkat ke-6 menahan keterkejutannya. Tiba-tiba dia melompat beberapa ratus kaki, memutar tangan kanannya, dan cahaya pedang logam dengan panjang lebih dari 100 kaki memancarkan aura kekerasan. Tan Yun segera memotong di udara menggunakan langkah Dewa Hong Meng. Sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap. Dia segera muncul di ketinggian 500 kaki di atas kepala Li Chuan.
Tan Yun menembak jatuh kaki kanannya, menginjak seperti kilat di bahu kanan Li Chuan yang memegang pedang. Li Chuan menjerit seperti babi, darah terciprat, bahu kanannya pecah berkeping-keping. Seluruh lengan kanannya terbang menjauh dari tubuhnya, dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti meteor, meledakkan lubang yang dalam. Dalam debu, Tan Yun melintas dari kehampaan dan muncul di tanah, menginjak dada Li Chuan dengan kakinya. Tan Yun mengerahkan kekuatan pada jari kakinya, dada Li Chuan hancur, tumitnya patah, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Tan Yun, aku salah, maafkan aku. Wajah Li Chuan pucat, dipenuhi ketakutan, dan dia dengan gemetar berkata, maafkan aku, Pang Tong meminta kami melakukan semua ini, maafkan aku Tan Yun. Tan Yun menggertakkan giginya, membungkuk dan menampar Li Chuan dengan tangan kanannya. Memaafkanmu? Kamu bisa menghinaku, karena aku tidak akan peduli dengan itu. Tapi, kamu berani menghina wanitaku. Kamu ingin aku mengampunimu? Kamu bajingan. Tan Yun meninggalkan dada Li Chuan dengan kaki kanannya, menginjak wajah Li Chuan dan perlahan menghancurkannya. Tidak, tidak. Tengkorak Li Chuan perlahan berubah bentuk, 7 lubangnya berdarah, rongga matanya melotot dan dia meraung. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu akan melanggar aturan. Benarkah? Aku tidak peduli. Pergilah ke neraka, kata Tan Yun, dan kepala Li Chuan diinjak dengan kaki kanannya hingga hancur. Kakak Li sudah mati. Lin Ji dan Yang Ze yang kehilangan kakinya dan satu tangannya, tubuhnya gemetar ketakutan. Dia buru-buru memanjat pedang terbang dan melarikan diri. Apakah kamu masih ingin pergi? Serahkan hidupmu padaku. Tan Yun menghilang dalam sekejap, tubuhnya seperti hantu, muncul dalam jarak 600 meter. Kaki kanannya berubah menjadi cambuk dan menarik ke arah Zhang Ze dengan kehampaan. Zhang Ze terbaring di pedang terbang dan matanya pecah. Memegang pedang di tangan kirinya, dia menebas kaki kanan Tan Yun. Ini adalah harta kelas rendah. Bagaimana bisa dihancurkan? Tangisan putus asa Zhang Ze berhenti tiba-tiba setelah Tan Yun menghancurkan pedang terbang yang ingin memotong kakinya. Tan Yun segera meledakkan dada Yang Ze. Mayat yang berdarah jatuh seperti meteor keluar dari lembah peri. Tan Yun, kamu telah membunuh seseorang. Kamu akan dieksekusi. Lin Ji merangkak di atas pedang terbang dan pergi mati-matian, ingin melarikan diri. Aturan ingin menghukumku dengan hukuman mati. Kamu terlalu banyak berpikir. Tan Yun melakukan tendangan di udara dengan langkah Ilai Hongmeng, melesat ke arah Lin Ji. Setiap kali berkedip, dia melintasi jarak ribuan kaki. Setelah beberapa kali, tiba-tiba muncul di atas Lin Ji, mencengkram lehernya dan meremasnya. Segera, mayat tanpa kepala itu jatuh dari langit. Pada saat ini, di kaki gunung tidak jauh dari lembah peri, monster tingkat 1 dalam periode bencana muncul. Serigala monster bersayap 2. Itu menatap Tan Yun dengan ngeri dan melihat 3 mayat tidak jauh darinya. Tan Yun mengambil cincin Qian Kun dari 3 mayat itu. Lalu mayat itu diberikan kepada binatang itu. Segera, serigala iblis bersayap ganda setinggi 10 meter melebarkan sayapnya dan terbang ke samping Tan Yun. Setelah dengan cepat menelan tubuh Lin Ji, dia segera terbang dengan 2 mayat di mulutnya. Sosok Tan Yun berkedip beberapa kali, muncul di depan Mu Mengyi dan Luo Fan yang masih kaget dengan tantangan lompatan dan pembunuhan Tan Yun. Saudaraku, kenapa kamu begitu kuat dalam tantangan lompatan? Tanya Luo Fan. Sebelum Tan Yun menjawab, tiba-tiba Mu Mengyi menjadi panik. Apa yang harus dilakukan? Kamu telah membunuh 3 orang. Dia Ken Han dari penegak hukum, pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tan Yun memegangi wajah panik Mu Mengyi dengan kedua tangannya dan berkata, menurut aturan sekte, saya dapat mengatakan bahwa mereka bertiga mengandalkan kekuatan superior mereka untuk mengambil tindakan terhadap saya yang hanya di alam pemurnian jiwa tingkat ketiga.
Dan jika mereka mati, itu tidak akan menjadi masalah. Adapun Han Yong, jika dia benar-benar berani menindakku, maka dia hanya akan berakhir dengan kematian. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.